Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membahas materi kita selanjutnya di mata kuliah Komunikasi Persuasi di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Di sini saya akan bahas tentang persuasi versus propaganda. Kenapa materi kuliah ini penting saya berikan? Agar kita memiliki kesamaan persepsi kita tentang persuasi. Meskipun keduanya memiliki tujuan persuasif tadi ya, ingin membujuk orang, ingin meyakinkan orang, namun pada dasarnya keduanya itu sangat berbeda. Kita akan bahas dulu propaganda, supaya jelas ya propaganda itu apa sih. Propaganda sendiri berasal dari bahasa Latin, itu propagare, ini artinya mengembangkan, memekarkan, dan orang atau pihak yang menyebarkan propaganda kita sebut dengan propagandis. Kalau kita merujuk pada definisi propaganda, ini ada dua definisi yang saya ambil. Ini adalah bentuk komunikasi massa yang sering kali digunakan individu atau kelompok sebagai media untuk menyebarluaskan suatu keyakinan atau doktrin. Jadi bisa dilakukan oleh individu, bahkan oleh kelompok, untuk menyebarkan informasi dan memberikan keyakinan, bahkan sampai bisa memberikan sebuah doktrin kepada masyarakat yang dituju. Nah, propaganda ini dianggap sebagai suatu usaha dalam melakukan komunikasi yang bersifat persuasif, yang bersifat membujuk tadi. Direncanakan untuk mempengaruhi pandangan dan tingkah laku individu agar sesuai dengan keinginan propagandis. Jadi dalam propaganda ini pesannya memang benar-benar direncanakan untuk membujuk orang agar mempengaruhi pandangannya, mempengaruhi tingkah lakunya sesuai dengan keinginan dari penyebar pesan tadi atau propagandis ya. Biasanya propaganda ini banyak terjadi di kalangan politisi. Kita bisa melihat di kampanye-kampanye politik itu seringkali muatan-muatan pesan yang bersifat propaganda itu muncul. Untuk mendapatkan tujuannya adalah mendapatkan suara atau pemilih dalam pemilu ya. Pesan propaganda sifatnya itu bisa terbuka, terang-terangan dia menjelaskan, atau dia tersembunyi. Secara tersembunyi pihak di balik itu dia tidak ketahui, atau pesannya yang tersembunyi, tersirat gitu ya. Kemudian media yang digunakan pada umumnya menggunakan media massa karena dia ingin menyampaikan secara masif. Biasanya diinformasi melalui berita, melalui iklan gitu ya, dan lain sebagainya yang bisa memfasilitasi pesan disampaikan secara masif. Setidaknya kita memiliki tiga sifat pesan yang biasanya terlihat dalam propaganda. Yang pertama adalah subjektif. Kenapa saya sampaikan bahwa pesan propaganda bersifat subjektif? Karena biasanya pesan yang disampaikan ini cenderung tidak seimbang gitu ya. Hanya untuk meningkatkan, misalnya tujuannya untuk citra individu ini gitu, individu A gitu ya, atau kelompok A supaya bagus gitu ya. Dan bahkan kadangkala bisa menjelekkan pihak yang lainnya, bisa secara tersembunyi atau secara terbuka gitu ya. Yang kedua adalah punya sifat pesannya adalah manipulatif. Karena untuk meyakinkan bahwa pesan yang disampaikan adalah nyata, dia sampaikan ada data-data. Data-datanya bisa saja data-data yang tidak ada sebenarnya, tapi dengan data-data misalnya data statistik dan sebagainya itu kan meyakinkan orang. Atau misalnya dia pakai testimoni orang, tapi testimoninya ini sendiri sudah disetting sedemikian rupa orang untuk menjawab seperti ini. Atau misalnya testimoninya sudah demikian rupa ya pendukung-pendukungnya sendiri gitu ya. Bahkan dia pakai tokoh-tokoh tertentu untuk meyakinkan orang lain. Tapi tokohnya ini yang dipakai juga tokoh yang sudah mendukungnya. Kemudian yang ketiga adalah cenderung menyesatkan, di mana setelah dia memberikannya secara subjektif, dia manipulatif, akhirnya apa? Pesan disampaikan akhirnya cenderung menyesatkan masyarakat. Apalagi kalau propaganda yang disampaikan ada kubu A memberikan informasi begini gitu ya, kemudian kubu B memberikan informasi begitu gitu ya. Akhirnya orang tuh dibuat bingung, akhirnya sesat lah. Nah, salah satunya jalan ya kita harus melek media atau literasi media kita harus bagus untuk kita bisa mengetahui apakah berita ini adalah berita yang bisa kita terima sebagai data, fakta gitu atau tidak.
Nah, kemudian propaganda ini semakin efektif ya, bisa sangat berhasil ketika seorang propagandis tadi dia menguasai media. Bayangkan, ketika dia menguasai media, dia bisa mengatur agar agenda setting gitu ya dari media itu adalah pesan-pesan informasi propagandanya. Bayangkan, itu akan bisa menjadi sangat sukses. Ketika kalau kita bicara agenda setting, kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah informasi yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Di mana media secara berulang kali menyampaikan informasi yang sama akan dianggap ini adalah sesuatu yang penting dan masyarakat menganggapnya sebagai informasi yang penting sehingga bisa dipercaya menjadi agenda publik akhirnya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya tentang propaganda di sini ya. Lalu bagaimana dengan persuasi? Apa bedanya dengan persuasi kalau gitu? Nah, persuasi yang akan kita pelajari ini biasanya dilakukan oleh praktisi humas ya. Kemudian pesan disampaikan untuk menimbulkan rasa kemauan secara sukarela agar bertindak sesuai dengan keinginan komunikator. Jadi artinya persuasi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita menyampaikan teknik-teknik persuasi supaya orang ingin melakukan sesuai tindakan yang kita inginkan secara sukarela. Artinya tidak ada paksaan. Kalau propaganda secara garis besarnya bisa kita simpulkan bahwa propaganda sifat pesannya itu ada sifat yang terkesan ingin memaksa orang mengikuti apa yang dia mau. Tapi kalau di persuasi dia secara sukarela. Jadi masyarakat secara sukarela mau mengikuti kita. Oke, poin utama persuasi ini menonjolkan kelebihan tanpa harus menutupi kekurangan. Namun tetap melihat kelebihan tersebut sebagai sesuatu yang lebih menonjol tentunya. Kalau kita mau kasih contoh misalnya biar kamu bisa punya gambaran persuasi nyata ya. Contohnya adalah ketika kita diminta untuk jangan mudik gitu ya. Apa sih kelebihannya, kenapa saya harus jangan mudik gitu ya? Kamu harus sampaikan bahwa jangan mudik itu membuat kamu misalnya ikut membantu pemerintah tidak menyebarkan virus COVID-19 ini ke orang tua kamu, ke orang terdekat kamu. Itu poin utamanya. Apa kekurangannya dari jangan mudik? Harus kamu sampaikan juga. Betul, jangan mudik itu kita punya kekurangan adalah kita tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga kita. Kita seperti tidak sayang sama orang tua kita yang di kampung. Itu kekurangan jangan mudik. Kita jadi sendirian di rumah. Mungkin kalau kamu ngekos gitu, kamu jadi sendirian di kosan. Kok suasananya gak menyenangkan. Itu kekurangan jangan mudik kalau kita ikut. Nah, tapi di balik kekurangannya itu kamu harus tunjukkan bahwa ketika kamu diam di rumah tidak mudik, kamu sebenarnya sedang melakukan upaya menolong orang lain agar keluarga kamu terjaga dari yang namanya virus COVID-19 yang katanya ini bisa mematikan terutama orang tua yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes gitu ya, ada penyakit bawaan. Nah, artinya kan kamu membangkitkan orang, ada kekurangan di balik jangan mudik, tapi kamu tonjolkan kelebihannya sehingga orang menjadi yakin tentang bahwa jangan mudik adalah satu hal penting yang dilakukan oleh kita hari ini. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang akan kita pelajari persuasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja materi hari ini dari saya tentang persuasi versus propaganda. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.